Kalau kita bicara soal ekonomi makro misalnya, maka kita bicara tentang pengetahuan tentang ekonomi makro. Tapi kalau kita bicara tentang kewirausahaan, maka kita bicara tentang semangat, kejujuran, motivasi, kreativitas. Nah, itu yang kita pelajari. Makanya saya mau minta bahwa kewirausahaan ini bukan hanya sekedar pengetahuan yang saudara kuliah pun dapat nilai. Tapi saya minta juga dari sinilah saudara bisa menjadi seorang pengusaha. Minimal mulai belajar untuk menjadi seorang wirausaha. Ya, itu dia. Nah, yang kedua, ini adalah menjadi seorang wirausaha adalah alternatif dalam kehidupan kita. Pertama, bahwa yang sudah bekerja saja itu diberhentikan. Gimana dengan kalian yang belum bekerja? Perbedaan antara mahasiswa dan penganggur itu sangat tipis. Ketika saudara dinyatakan lulus sebagai sarjana, maka saudara saat itu juga menjadi seorang penganggur. Tapi ketika saudara sudah mulai berusaha, saudara bukan penganggur, saudara adalah seorang pengusaha. Dan menjadi pengusaha itu tidak perlu ijazah. Sekarang pun kita bisa mulai. Dan malah banyak orang-orang muda yang mulai usaha sejak SMP. Itu dia. Ini yang harus saudara pahami. Nah, sepanjang semester ini, kita akan diskusikan tentang bagaimana menjadi seorang wirausaha. Dan nanti akan tugas-tugas akan disampaikan juga oleh nanti Pak Iman. Dan ada jadwal-jadwal yang harus saudara penuhi. Dan saya minta keseriusan kalian untuk mengikuti mata kuliah ini. Dan saya berharap dari mata kuliah ini akan muncul pengusaha-pengusaha muslim yang luar biasa. Ya, oke. Kalau saudara menjadi seorang pegawai, saudara akan terjebak dengan rutinitas waktu, rutinitas pekerjaan, selalu di bawah perintah orang lain, dan terjebak pada gaji yang sama setiap bulan selama bertahun-tahun. Dan menjadi pengusaha, saudara akan lebih bebas, lebih fleksibel, sedemikian rupa sehingga saudara bisa menjadi seorang bisa mengatur pendapatan sendiri. Ya, oke. Nah, di sini saya kira saudara sudah melihat profil saya. Saudara sudah melihat profil saya dan nama saya Dian Patria. Secara akademis lengkapnya adalah Dr. Dian Patria SEMA. Dan saudara bisa manggil saya Pak Dian. Ya. Pendidikan saya SD di Sintang. Ada di antara saudara yang dari Sintang? Ada, Pak. Ada. Nah, kamu di mana Sintangnya? Siapa namanya? Heni, Pak. Heni. Heni? Dari Sintang di Baning Kota, Pak. Oh, di Baning. Oh, itu di kota dekat. Saya di Tanjung Puri dulu ya, ini. Oh, iya, Pak. Dekat Kapuas itu ya. Yang ada lapangan bola itu, ujungnya itu. Nah, ujung sana SMP 1, ujung sini itu rumah saya ya. Iya, Pak. Darat Sungai ya. Oke. Ya, SMP saya SMP Negeri 1 Pontianak, SMA saya SMA Negeri 1 Pontianak, sarjana saya S1 saya dari sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi Sempura. Dan saya mendapatkan gelar Master of Arts dari di American University di Washington DC, Amerika Serikat. Dan S3 saya sebenarnya saya sudah diundang oleh University of Flinders di Adelaide, Australia. Tapi karena sesuatu dan hal yang menghambat, maka saya menyelesaikan doktor di Universitas Airlangga. Ya, itu dia. Nah, mungkin Heni juga nanti bisa ke Amerika dan Australia, Heni ya. Kita sama-sama dari Sintang ya. Heni sekarang di mana? Di Sintang, Pontianak? Di Sintang, Pak. Oh, di Sintang. Oh iyalah, salam untuk Pak Jarod ya, dari Pak Dian gitu. Iya, Pak. Oke, berapa pelatihan yang saya ikuti nih, saya ambil 3 saja ya, yaitu AHP, Analytical Healthcare Process di Pittsburgh University, Research and Public Service di Oklahoma State University, dan juga Research and Public Service di University of Kentucky. Kentucky di Pontianak ini banyak ya, di Gajah Mada ada, di Ahmad Yani, di Mega Mall ada, jadi Kentucky ini banyak ya. Jadi enggak usah salut, enggak usah kalut ya. Nah, dari mana? Henny dari Kentucky, nah, gitu kan? Nah, biasa gitu ya. Oke.
Pekerjaan saya adalah sehari saya staf pengajar. Sebenarnya saya sudah resign dari Fakultas Ekonomi Untan, tapi sekarang diminta mengajar di sana. Dan juga saya juga mengajar di IAIN sekarang ini dan juga UMP Muhammadiyah. Kemudian saya juga konsultan di bidang pemerintahan, sosial, bisnis, dan pendidikan. Saya juga profesor TOEFL, jadi saudara kalau mau belajar bahasa Inggris, nanti kita bisa share waktu, kita hubungin. Dan ini Pak Iman juga nih seorang ahli bahasa Inggris ya, saudara juga bisa belajar dari beliau. Beliau ini instruktur ya di dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian saya juga ada menjadi pengusaha, mungkin karena inilah saya ditunjuk, diminta oleh Pak Dr. Farul Rozi untuk mengajar kewirausahaan. Karena saya juga narasumber berbagai media dan media cetak elektronik. Hobi saya membaca dan musik. Ya, saya senang membaca dari kecil. Sampai mata saya rusak kayak gini ya. Saya sudah 5 kali operasi mata. Dan saya juga bisa memainkan beberapa alat musik. Dan saya juga ahli dalam menyumbangkan lagu ya. Semua lagu bisa saya bikin sumbang. Nah, itu masalahnya ya. Ahli menyumbangkan lagu. Itu dia. Ya. Oke, kalau Pak Iman ini juga kayaknya ahli menyumbangkan lagu juga sama dengan saya ya. Sama. Pak Iman ini dulu adalah mahasiswa saya, kemudian menjadi staf saya, kemudian menjadi kolega saya karena sama-sama menjadi dosen, kemudian sekarang menjadi mitra saya ya. Oke. Kita akan mulai dengan pertanyaan, kenapa prestasi berbeda? Ya. Padahal semua kita memiliki waktu sama, 24 jam sehari, 168 jam seminggu, 672 jam sebulan, dan seterusnya. Terus kenapa ada orang yang sukses, ini kurang sukses, karena orang punya jabatan tinggi, ini kurang, ini bisa secara ekonominya mapan, ya kok ini kurang. Gitu. Padahal mereka itu mungkin berangkat dari kondisi yang kurang lebih sama, sekolahnya sama, mungkin orang tuanya juga kurang lebih, daerahnya juga kurang lebih, malah mereka mungkin kawan dari kecil gitu loh. Ya, kenapa seperti itu? Nah, coba nanti kita akan menjawab di sini mengapa bisa seperti itu ya. Oke, lanjut Pak Iman. Oke, ini ada 2 juta orang berpendapatan 2 juta sebulan. Ada juga orang yang berpendapatan 2 miliar sebulan. Ya. Nah, kalian kenal nggak siapa yang di foto ini, yang 2 miliar sebulan nih? Kalau saya sebut namanya, insya Allah kalian tahu lah. Nggak tahu? Pernah dengar nama Hairul Tanjung? Yang punya Transmart, Carrefour, Bank Mega, Transmedia. Ini ada, ini konglomerat. Ya, bukan konglomerat, tapi konglomerat. Ya, oke. Nah, beliau seorang pengusaha. Dan beliau termasuk dalam salah satu 50 orang terkaya di Indonesia. Anak singkong dulu beliau nih. Ya, merayap merangkak dari bawah, kerja serabutan, mulai menjadi pengusaha pelan-pelan terus naik. Ya, oke. Kalian ingin punya pendapatan 2 juta atau 2 miliar? Wah, nggak ada yang jawab nih. 2 miliar, Pak. Miliar, Pak. 2 miliar. Dayang pengen punya pendapatan 2 juta atau 2 miliar? 2 miliar, Pak. Miliar, 2 Pak. miliar. Kalau Dayang punya pendapatan 2 miliar, Dayang pengen punya berapa suami? 1, Pak. Ya. Satu aja. Ada cowok enggak siapa nih? Abdul Rasid kah? Ahmad Maulana. Ahmad Maulana ada? Ahmad Maulana hadir? Hadir Pak, saya. Hadir. Ahmad Maulana mau punya pendapatan 2 juta atau 2 miliar? 2 triliun Pak. Saya tanya 2 juta, 2 miliar. Jawab 2 pilihan miliar, Anda. 2 miliar. Kalau kau punya pendapatan 2 miliar, kau mau punya istri berapa? 1 ya Pak. Satu di sana, satu di sini, satu di situ gitu ya. 1. Kalau Dayang katanya hanya mempunyai suaminya satu saja gitu loh. Nggak tahu kalau Maulana mau punya istri berapa ya. Nah, ini canda-canda ya. Oke. Maulana.
Ya, Pak. Mungkin nggak ada orang punya gaji 2 miliar sebulan? Mungkin, Pak. Siapa kira-kira? Coba contohkan. Di Indonesia ini ada nggak yang punya gaji 2 juta sebulan? Ada, Pak. 2 miliar sebulan. Contohnya saya dapat contoh Om Bob Sandino, Pak. Bob Sadino itu pengusaha atau pegawai dia? Pengusaha telur, Pak. Dari Nah, kuli makanya saya tanya, yang punya pendapatan 2 juta dengan 2 miliar itu mungkin nggak pegawai? Ada nggak pegawai yang bergaji 2 miliar? nggak ada, Pak. Nggak ada. Jadi 2 miliar itu dia seorang pengusaha. Makanya kalau Maulana dengan Dayang mau punya pendapatan 2 miliar, maka harus menjadi apa? Pengusaha, Pak. Pengusaha ya. Oke. Nah, Dayang mau jadi pengusaha atau mencari suami pengusaha? Cari suami pengusaha, Pak. Wah, ya. Oke. Ya. Berarti Ahmad lah tuh ya, Dayang ya. Berarti Ahmad tuh. Ahmad kan mau jadi pengusaha katanya ya. Oke. Amin. Oke, jadi ini kita lanjut. Jadi inilah dia pilihannya ya. Nah, kalau kita mau menjadi pengusaha, pendapatan kita bisa tidak terbatas. Mungkin saudara pernah dengar namanya Ahsan Albana, pendiri Ikhwanul Muslimin di Mesir sana. Beliau mengatakan bahwa rezeki yang paling luas adalah menjadi pengusaha dan yang sempit adalah menjadi pegawai. Dan Pak Iman ini dulu pernah menjadi pegawai sebuah bank yang prestisius ya. Nah, beliau mengundurkan diri. Malah sekarang beliau banyak kerjaannya gitu, malah lebih santai tapi banyak kerjaannya gitu loh. Kerjaannya suka-suka beliau ya. Oke, lanjut Pak Iman. Nah, ini analogi yang berikutnya adalah analogi mobil. Ini R3 McLaren ya. Nah, R3 ini kira-kira harganya 300 juta. Karena R3, kalau 400 juta R4 mungkin ya. Itu dia. Ini R3 ya. Kemudian McLaren itu mobil mewah yang harganya itu 6 miliar. Ya, 6 miliar. Jadi seharga seminggu gaji Messi lah nih, Lionel Messi. Ya, 6 miliar. Nah, kalau kita bandingkan dua mobil ini, kalau kita timbang, mungkin beratnya sama. Tapi kenapa McLaren lebih mahal 20 kali lipat daripada R3? Kenapa Anis? Kenapa McLaren lebih mahal daripada R3? Mungkin kualitasnya lebih baik, Pak. Nah, apalagi kira-kira? Lagi ya. Dari model sih lebih, dari model mobilnya sih lebih kerenan gitu, Pak. Lebih keren. Keren mana dengan Ahmad Maulana? Keren mobilnya, Ya? Pak. Oh, keren. Jadi Ahmad Maulana jelek lah ya? Nggak jelek, Pak. Pas-pasan. Astaga. Kamu jangan terlalu jujur lah ya. Oke. Jadi Maulana belum datang pakai McLaren nih. Kok dia pakai McLaren langsung naik nilainya nih kan? Nah. Oke. Jelas berbeda karena mungkin di McLaren memiliki kelebihan di kenyamanan, di keamanan, di kualitas mungkin rodanya, joknya, modelnya, semuanya lah ya. Itu dia. Nah, ini yang menyebabkan kelebihannya. Seperti saudara sekarang lulus nanti dari IAIN kan hanya memegang selembar kertas, ijazah. Apa yang membedakan kalian? Ya, kualitas diri kalian. Mungkin ada yang lulus dengan dia menjadi hafiz, mungkin ada yang lulus dia memiliki bisa bicara beberapa bahasa. Nah, itu yang membuat kita lebih berkualitas. Ya. Artinya dia paham desain grafis dan lain-lain. Ya. Oke, lanjut Pak Iman. Nah, kenapa? Nah, ini yang kenapa ada orang punya pendapatan 2 miliar dan kenapa orang punya pendapatan 2 juta. Ini ada
Oke. Lanjut, ada yang ganggu sedikit tadi nih, ya. Nah, yang kedua adalah apa? Experience, pengalaman. Kalau saudara ingin punya pendapatan 2 miliar, maka saudara harus memiliki pengalaman yang juga bernilai 2 miliar. Bagaimana caranya, Pak? Kami kan masih muda. Cari pengalamannya gimana, Pak? Nilai 2 miliar. Belajarlah dari orang yang memang berkualitas 2 miliar. Baca buku-buku mereka, pelajari biografi mereka, pelajari riwayat perjuangan mereka. Nah, inilah dia. Ya, makanya persiapkan semuanya. Cari yang punya pengalaman 2 miliar. Ya, memang Da Vinci pernah bilang, Leonardo da Vinci pernah bilang bahwa usia kita begitu pendek, tapi begitu banyak yang harus kita pelajari. Nah, gimana caranya? Ya belajar dari pengalaman orang lain. Nah, ini dia. Kemudian yang ketiga adalah network, jaringan. Nah, milikilah teman-teman yang bernilai 2 miliar. Ya, mungkin di antara coba perhatikan kawan-kawan sekelas kalian misalnya. Ya. Mungkin sekarang ini belum nampak, tapi dari kualitas cara berpikirnya, ya, cara berpakaiannya, cara bicaranya, dia punya kualitas tinggi gitu loh. Ya, enggak beda dengan orang yang malah terpakai keraung misalnya gitu kan. Itu terpakai keraung. Ya. Ngolong-ngolong orang terus gitu loh kan, pakaiannya sembarangan, baju dibuka, celana koyak, baju dibuka, nampak keyboardnya, tulang-tulangnya gitu kan. Ya. Nah, bagaimana bisa 2 miliar gitu loh. Seperti itu. Pepatah Arab bilang kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka kita akan ikut wangi. Jadi kalau kamu berteman dengan perokok, maka kamu akan ikut bau rokok. Ketika kamu akan berteman dengan pemabuk, kamu akan ikut bau alkohol. Nah, itu dia. Ya, nah, carilah teman-teman yang bernilai 2 miliar. Kalau bisa kita pun terangkat juga gitu. Yang keempat adalah attitude. Attitude apa? Perilaku. Nah, milikilah perilaku yang bernilai 2 miliar. Ya, ramah, rajin, ya, senyum, ya. Nah, itu dia, ya. Membangun perilaku yang bernilai 2 miliar. Nah, coba cari di internet bagaimana attitude itu perilaku yang baik. Nah, kalau kamu merengut terus sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah, ya jauhlah kawan. Kalau jauhnya kawan, jauhlah rezeki, jauhlah pengalaman, jauhlah pengetahuan. Nah, itulah dia. Ya, itu sebuah kesalahan ya. Nah, yang kelima adalah kreativitas. Saudara sekalian, coba perhatikan apa yang kalian pakai, yang ada dalam diri kalian. Mungkin ada yang pakai laptop, HP, celana, baju. Itu adalah hasil kreativitas. Sekeliling kalian meja, kursi, rumah, dinding, gorden, piring, sendok, gelas, itu adalah hasil kreativitas. Dari tidak ada menjadi ada. Atau sudah ada diperbaiki fungsinya menjadi lebih baik dan lebih banyak. Ya. Kreativitas inilah yang akan menentukan kesuksesan seseorang. Salah satunya. Ya, nanti orang yang sukses bukan orang yang kuat, bukan orang yang kaya atau orang yang pintar, bukan. Ada orang jenis pun gagal juga banyak. Tapi orang yang kreatif. Siapa yang mengira dulu, coba tanya orang-orang tua kalian, Nokia adalah handphone yang sangat terkenal, luar biasa. Tapi coba lihat sekarang jadi apa. Sekian tahun yang lalu juga, 10 tahun yang lalu juga namanya BlackBerry itu sangat terkenal. Sekarang coba lihat. Ya, karena mereka kurang kreatif. Dulu terkenal namanya BlackBerry Messenger. Ya, karena kurang kreatif mereka kalah dengan orang-orang yang memiliki menirunya. Apa itu? Misalnya WhatsApp, Telegram, sinyal, yang video call segala macam itu gitu ya. Nah, itu deh. Nah, jadi kalian harus kreatif untuk bisa tetap eksis ya. Nah, sederhana saja. Apam Pinang dulu saya kecil tuh isinya cuman kacang. Sekarang ada keju, ada coklat, ada serikaya. Udah bisa campur-campur lagi. Enggak tahu saya enggak bayangkan rasanya keju campur coklat, campur serikaya, campur kacang tuh, susu tuh saya agak bingung rasanya kayak gimana itu ya. Nano-nano ya. Oke, yang terakhir adalah behavior. Behavior itu adalah kebiasaan.
Bangunlah kebiasaan orang yang kebiasaan yang bernilai 2 miliar. Jangan yang 2 juta. Bangun siang, terus sibuk di kasur tuh, pegang HP berjam-jam. Itu kebiasaan apa gitu loh. Ya. Jarang mandi misalnya, ya. Ngomong tuh sembarangan, ya. Kebiasaan malas, kebiasaan jorok. Nah, itu jangan, astagfirullah ya. Nah, itu akan menghambat kemajuan kalian, ya. Nah, maka rubahlah bangun kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang bernilai 2 miliar. Apa itu? Ya, habis sholat subuh ya janganlah tidur lagi. Besok tuh harus ada rencana, saya harus ngapa besok. Jangan tidak ada rencana, tunggulah apa yang terjadi besok. Kalau tidak ada yang dikerjakan ya main HP. Nah, itulah dia. Akhirnya waktu lewat percuma. Ya, kalau udah waktu lewat percuma, apa konsekuensinya? Knowledge lewat, experience lewat, network lewat. Ya, lewat semua, kreativitas juga lewat. Lewat semua kalau kita tidak punya kebiasaan yang baik gitu loh, ya. Makanya kalau mau punya pendapatan 2 miliar kayak Ahmad Maulana bilang, ya punyalah knowledge, experience, network, kemudian attitude, creativity, dan behavior yang bernilai 2 miliar. Oke, lanjut Pak Iman. Oke, nah ini banyak alasan. Nggak bisa. Yang bingung orang lain bisa kok. Nggak sempat. Kamu tuh sibuk ngapa sih? Orang-orang hebat ya, para pengusaha besar ya, masih sempat jalan-jalan, liburan, segala macam, sempat dengan keluarganya sempat. Kamu udah sempat ngapa? Karena banyak main HP, ya waktu habis gitu. Ya, tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin sekarang? Dulu manusia tidak bisa terbang, sekarang bisa terbang. Dulu manusia tidak bisa berjalan di atas air, sekarang bisa lewat di atas air. Ya, dulu kita tidak bisa komunikasi dengan saudara atau teman yang jauh, sekarang bisa, malah bisa komunikasi langsung lihat wajah lagi. Ya, apa yang tidak mungkin? Ya, kayak CEO Microsoft yang ketiga, orang Amerika keturunan India, pernah bilang bahwa jangan percaya dengan hal yang mustahil, karena semua itu mungkin. Ya, di HP ini coba lihat berapa alat yang sudah tergabung di situ. Ya, telepon, TV, radio, apalagi setel kamera video, kalkulator, semua bergabung di situ, ya. Oke. Nah, jadi jangan banyak alasan lah, tidak bisa, tidak sempat, tidak mungkin. Sebenarnya karena itu tidak mau, bah, alasannya itu, cari alasan aja, gitu loh, ya. Nah, apalagi ada alasan. Kenapa tidak kamu mengerjakan yang seperti ini? Oh, biasanya gitu. Itu alasan saja, karena malas berpikir. Orang jawaban biasanya begitu itu ada orang yang tidak kreatif. Ya, carilah caranya lebih baik, lebih cepat, dengan hasil lebih banyak. Cari jalan. Lebih cepat, lebih mudah, lebih baik, dan hasil lebih banyak. Oke. Yang ketiga, nanti saja nih, suka nunda-nunda. Lagi ngapa sih? Kok emang lagi sedang mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, yang disegerakan, ya tidak apa-apa. First thing first. Kerjakan hal yang prioritas duluan. Bukan ditunda-tunda gitu loh. Akhirnya waktunya mepet. Mepet artinya ngerjakannya sembarangan. Nah, makanya nanti saya dengan Pak Iman akan memberikan tugas itu agak awal. Ya. Nah, sehingga waktunya agak panjang. Nah, walaupun begitu kadang-kadang kebiasaan mahasiswa gitu nanti saya Tarlo katanya. Kalau ada yang bilang Tarlo, kita ganti namanya jadi Tarlo nanti. Ya. Rifki Ibnu suka bilang Tarlo enggak? Suka bilang Tarlo enggak? Oh, Pak, suka, Pak. Nanti kamu kita ganti namanya jadi Tarlo ya, Rifki ya. Suka, Pak. Ya, oke. Jadi jangan sampai mepet-mepetkan waktu untuk hal yang percuma ya, tidak ada gunanya. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita uji konsistensi. Tolong jawab. Apakah olahraga itu penting? Penting, Pak. Mana jawabannya nih? Sekali lagi, rame-rame jawabnya. Sekali lagi, sebentar. Apakah olahraga itu penting? Penting. Penting, Pak. Penting. Apakah membaca itu penting? Penting. Penting, Pak. Apakah kalian kuliah itu penting?
Penting. Pak. Apakah mata kuliah kewirausahaan ini penting? Penting. Oke. Apakah olahraga itu penting? Kita balik lagi ke atas. Penting. Sekarang siapa yang tiap hari olahraga? Nah, penting tapi tidak dikerjakan. Masalahnya kalau lo ngerjakan yang tidak penting. Betul nggak? Betul, Pak. Nah, ya kan? Nah, yang kedua, membaca itu penting. Siapa yang membaca pengetahuan setiap hari? Baca buku, baca referensi sehari, ada nggak? Baca apa? Saya apa? WA. Facebook. Baca, Pak. IG, Pak. Baca apa? Saya baca IG. Ya. Nah, dan nggak tahu lah. Mungkin dengan IG itu kalian bisa mendapat pengetahuan senilai 2 miliar kali ya. Kreativitasnya juga kayak gitu kali. Apakah kuliah itu penting? Siapa? Penting. Tapi kerjanya mangkir. Ya. Nah, tugas ntar lo. Hujan sedikit. Malas. Alah, hujan pula ada, malas kuliah. Kena panas. Alah, malas kuliah, panas. Akhirnya tak kuliah-kuliah dia. Dia selalu mencari alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Ya, mencari alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Sedang orang bernilai 2 miliar, dia selalu mencari alasan untuk bisa melakukan sesuatu. Terbalik. Apakah kewirausahaan ini penting? Penting. Nah, nanti kita lihat ya tugas-tugas kalian dan nah, kita lihat. Nanti kita akan dengan Pak Iman akan mengatur waktu untuk presentasi. Dan ternyata di IAIN sudah ada acara-acara yang offline. Mungkin kami akan mengundang dalam saat tertentu kita akan kuliah offline. Ya, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Ya, tetap dengan protokol kesehatan. Nah, ini yang harus kalian ini. Nanti kita lihat tugas-tugas kalian sembarangan enggak? Kalau sembarangan berarti ini penting. Nah, sementara saya ngomong ini ada yang sibuk dengan HP, ada yang sibuk dengan yang lain. Enggak perhatikan, masuk ya, habis itu entah kemana kan? Nah, itu dia. Berarti mata kuliah ini tidak penting. Nah, dari sikap dengan perilaku kalian. Oke, lanjut Pak Iman. Pesan untuk mahasiswa, lanjut Pak. Ya, Anda akan punya dosen materi dan tugas yang sama, referensi literatur yang sama, waktu dan jadwal yang sama, biaya yang sama. Tapi mengapa nilai Anda dengan teman-teman berbeda? Kenapa kira-kira? Ya, karena keseriusannya beda. Ya, ada dapat A, B, C, D, E. Ngapa? Saya punya mahasiswa dulu, saya dosen PA-nya, IP-nya 1. D dengan E aja, D nilainya. Ya, jadi C, D, E, adalah C sedikit. Nah, saya tanya, kenapa kamu gini tidak belajar? Dengan santainya dia menjawab, lagi malas Pak, katanya. Astagfirullah, ya. Nah, apa aja kerja kamu deh? Saya tanya kemudian, nongkrong ya Pak, kumpul-kumpul sama kawan-kawan. Ya, jadi saya coba sentuh ke orang tuanya, ya. Dia bilang, nah, nanti kita lanjut cerita ini ya. Oke, lanjut Pak Iman. Anda tidak sendirian di sini, Anda bersama keringat, doa, harapan, dan air mata orang tua kalian. Sudahkah Anda menghargainya? Atau Anda buang ke tempat sampah? Kenapa buang tempat sampah? Dengan cara bahkan buang tempat sampah, keringat, doa, harapan, air mata orang tua ketika kalian tidak mengerjakan tugas dengan serius. Ketika kalian meninggalkan kuliah, ya, ketika kalian melakukan hal-hal yang tidak penting, menyingkirkan hal yang penting. Nah, itulah dia. Ya, oke, lanjut Pak Iman. Anda tak hanya membangun masa depan Anda sendiri, tapi Anda juga sedang membangun masa depan untuk keluarga dan anak-anak kalian kelak. Di mana Anda bekerja, di rumah seperti apa Anda dan keluarga akan tinggal, di mana anak-anak Anda sekolah, ya. Nah, itulah yang harus kalian jawab. Jawabannya adalah, lanjut Pak Iman, adalah hari ini. Ya, nah, jawabannya adalah hari ini. Ya. Sebelumnya Pak Iman. Oke, insya Allah suatu ketika Anda akan punya anak. Maukah Anda punya anak yang memiliki sikap dan perilaku seperti Anda? Mau enggak kalian? Punya anak kayak kalian ini, persis sama, mau enggak? Halo? Enggak, Pak. Kenapa enggak mau? Maunya yang lebih Nah, baik. ini yang saya tanya kepada PA saya, mahasiswa PA saya. Kamu mau enggak punya anak kayak kamu? Enggak, Pak. Semester berikutnya berapa IP-nya? 3,5. Dari 1 menjadi 3,5.
Jadi nilai rendah itu pilihan, bodoh itu pilihan, gagal itu pilihan. Ya. Nah, jadi kalau kalian takut nggak mau punya anak kayak kalian, nah berperilakulah seperti harapan kalian nanti anak-anak kalian berperilaku. Ya. Oke, lanjut, Pak Iman. Oke, semua diputuskan hari ini. Sekarang lewat keputusan Anda, apakah Anda belajar serius atau tidak ya? Keputusan untuk anak-anak Anda ya. Oke, sekarang mau saya tanya. Saya kan sudah membagikan materi ya. Bagian materi. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi, PIC kelas ini. Ya. Nah, apa karakter pembelajar sejati yang bagian pertama? Yang pertamanya apa? Pak Ayubi. Wahyu Ramadan, apa yang kedua? Nur Hasanah, apa yang ketiga? Ayo Ayubi. Enggak kedengaran suaranya Ayubi. Ada baca video saya enggak? Ada lihat video saya enggak? Ayubi? Wahyu, gimana Wahyu? Karakter pembelajaran sejati bagian yang kedua, ya yang pertama ialah rajin, yang kedua terbuka, yang ketiga yang keempat teliti, yang kelima optimal waktu, Pak. Oh, yang pintar nih. Ini insya Allah punya pendapatan 2 miliar nih Wahyu nih. Ya, siap-siap ya. Siap-siap ya para akhwat ya. Nah, beliau nih ya. Ini calon kuat ya. Nah, siap-siap para akhwat nanti nih ya. Oke, Nur Hasanah. Iya, Pak. Yang pertama tadi apa, Mas? Yang berikutnya. Sebutkan Yang satu saja karakter belajar. Yang satu serius, integritas, mandiri, aktif, kritis. Ah, pintar. Ini kayaknya akan dapat yang punya 2 miliar juga kayaknya Nur Hasanah nih. Ya. Amin ya. Nah, kamu jangan lupa saya ya, Nur Hasanah dengan Wahyu ya, punya pendapatan 2 miliar ya. Traktir saya dengan Pak Iman ya. Nah, traktir enggak usah banyak-banyak, umroh saja lah kami berdua nih ya. Nah. Ya, oke. Sekarang saya mau nanya Muhammad Rizky. Bekal daya saing. Bekal daya saing. Tak apa Rizky? Bekal daya saing. Elsie Balkis. Bekal daya saing apa? Ada rajin, Pak, terbuka, target, teliti, dan optimal waktu. Bukan. Ini pengetahuan keterampilan ya. Oke. Nah, oke gitu lah ya. Mungkin saya akan ini waktu kita sudah mepet dengan 1 menit 20 detik. Jadi saya hanya mengingatkan apapun yang saya bagikan tolong dipelajari. Yang dibagikan Pak Iman juga. Mungkin kita akan menggunakan Zoom, Google Meet. Jangan pertanyakan itu. Sebagai pengusaha kita semua harus siap dengan segala situasi. Ya. Suatu ketika kita pakai Facebook udah bikin kayak gini juga. Kita akan bikin juga coba nanti. Ya. Zoom, Google Meet kita akan coba, Google Classroom juga akan coba, ya. Dan saya minta diikutin dan saya minta tolong kalian nanti mulai minggu depan kalau saya misalnya saudara tidak bisa jawab, berarti saudara saya anggap tidak membaca, tidak mengikuti, tidak mempelajari video yang kami berikan atau referensi materi yang kami berikan. Dan mungkin saya anggap tidak hadir pada hari itu, ya. Nah, tolong yang serius pesan saya dan jangan lupa untuk mempelajari terus. Jangan hanya puas dengan materi yang saya dengan Pak Iman kasihkan. Cari yang lain. Oke, makasih Pak Iman. Saya serahkan waktu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dian. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, kita akhiri kelas kita pada hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Mohon atas segala kekurangan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya,